Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Yulistia Wismawulansari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang, dari SD Negeri Kebon Dalem 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dengan modal manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apa pentingnya visi guru penggerak? Yang pertama, menggambarkan harapan guru atas murid dan sekolah. Yang kedua, bermakna mendalam bagi diri guru. Yang ketiga, dapat menggugah diri guru dan orang lain yang membacanya. Dan yang keempat, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, kita akan tetap bersemangat untuk terus melangkah maju karena adanya visi tersebut. Pada kesempatan kali ini, visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, toleransi, kompeten, serta mampu menghadapi tantangan global. Lalu bagaimana mewujudkannya? Ada tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, inquiry apresiatif yang nanti mengerucut menjadi sebuah prakarsa perubahan dan nanti melalui tahapan bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif pada pertemuan ini yang dimaksud adalah paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan atau bermakna, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan bisa disusun dengan diawali dengan menyusun atap. A. Aset. E. Tantangan. A. Aksi. Dan P. Pembelajaran. Pada sekolah saya memiliki aset, yaitu anak mampu mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam. Hal ini menjadi awal yang baik dalam mengkreasi narasi atau makna atau ide opini mereka. Tantangan. Tantangan tentu sebelumnya ada masalah dulu. Pernyataan masalah, murid sering mengalihkan ke media lain seperti games online dan lain-lain dalam durasi yang cukup lama daripada mengakses sumber belajar. Pernyataan tantangannya mengarahkan kebiasaan murid tersebut agar cerdas dalam mengakses sumber-sumber belajar. Yang ketiga yaitu aksi. Dengan cara membuat dan mengkreasi pembelajaran bermakna dan bahagia berbasis teknologi. Yang keempat, pembelajaran. Anak perlu memahami mengapa mereka perlu toleransi dan cerdas dalam mengelola media di era informasi dengan kemajuan teknologi digital dalam menghadapi tantangan global dan diarahkan untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya sendiri dalam bentuk karya yang bermakna. Lalu, prakarsa perubahan yang saya sampaikan yaitu meningkatkan toleransi dan kompetensi dalam menghadapi tantangan global dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bahagia. Tahapan yang harus kita lalui setelah prakarsa perubahan yaitu bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. B. Gali impian. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berikut prakarsa perubahan yaitu meningkatkan toleransi dan kompetensi peserta didik dalam menghadapi tantangan global dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bahagia. Tahapan B. Buat pertanyaan pertama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan toleransi dan kompetensi peserta didik dalam menghadapi tantangan global dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bahagia? Tindakannya berupa berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat kepanitiaan suatu perubahan atau dalam bentuk komunitas praktisi. Yang kedua, refleksi tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa saja yang sudah dimiliki dan belum dimiliki oleh sekolah kita untuk
mana saja yang akan dilibatkan, seperti apakah pembelajaran yang bisa bermakna dan bahagia itu. Tindakannya melengkapi data peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan, melakukan pendataan ragam karakter peserta didik, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang refleksi sekolah, mencari dukungan dari berbagai pihak, serta pengembangan diri terkait melakukan pembelajaran yang bisa bermakna dan juga bahagia. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah melalui pembelajaran yang bermakna dan bahagia dapat membuat peserta didik meningkat nilai toleransi dan kompetensinya dalam menghadapi tantangan global? Tindakannya yaitu segera berinovasi dan kreatif memadukan pembelajaran yang bermakna dan bahagia bagi peserta didik, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang bermakna dan bahagia, serta menuntut peserta didik untuk mencari dan menggali bakat yang dimilikinya untuk persiapan menghadapi masa depan sesuai dengan bidangnya. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah menciptakan pembelajaran yang bisa bermakna dan bahagia untuk peserta didik? Tindakannya berupa melibatkan siswa dalam menentukan model pembelajaran yang akan dilakukan dan disepakati. Yang kedua, memberikan pilihan atau opsi pembelajaran-pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Yang keempat, melakukan refleksi. Tahapan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memonitor jalannya kegiatan perubahan ini agar berjalan secara konsisten? Tindakannya berupa dibuatkan susunan penanggung jawab di setiap kegiatan, lengkapi dengan lembar instrumen monitoring, melakukan evaluasi kegiatan dan refleksi secara terjadwal, dan membuat laporan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Demikianlah tadi prakarsa perubahan dengan rangkaian tahapan kerja. Semoga selalu bisa menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.